bicara zikirnya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan bisa tahu itu. Tahu watak sifat asli seseorang. Jadi kok saya melihat kok kayak anjing ya, kayak ular kan gitu. Tahu. Ternyata ada orang sebenarnya laki-laki atau perempuan itu kok disenangi orang. Ternyata oleh orang yang seperti itu ketahuan. Ternyata pakai pengasihan. Pakai muhabbah ternyata. Bagi dia jelek itu. Dia kalau melihat jelek. Jadi tahu ada yang bisa seperti itu. Tapi ketika kalian beribadah jangan pengen seperti itu ya. Pengen seperti itu. Saya berpuasa beribadah, tidak. Kita hanya ingin kenal kepada Allah dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Ingin tumbuh rasa cinta kepada Allah, tumbuh rasa ridho kepada Allah. Seperti itu. Masalah nanti dikasih kelebihan seperti itu ya bonus. Ini sering kalau saya menerangkan seperti ini pasti nasihat seperti ini saya tekankan ya. Karena bedanya orang sufi dan orang dukun seperti itu. Dan orang sakti. Orang sakti, yang dukun-dukun itu kan dia itu atau tukang penyihir. Dia berpuasa, dia tidak makan, dia menahan nafsunya. Itu dalam rangka mendapatkan itu. Ingin sakti seperti itu. Kalau orang sufi tidak. Orang sufi berpuasa, sedikit makan, sedikit tidur di malam hari. Bahkan tidak ingin surga. Hanya ingin Allah ya. Apalagi cuma kayak gitu. Faham ya? Itu kan cuma ingin terkenal dalam diri manusia. Faham? Ini saya tekankan terus karena disitulah perbedaannya orang sufi dan orang anggap dukun, orang sakti. Seperti itu. Jadi puasanya orang sakti, puasanya orang dukun itu pengen melihat memang. Akhirnya karena ada nafsu, puasanya ada nafsu, riyadhahnya, meditasinya ada nafsu pengen seperti. Akhirnya dia bisa melihat, tetapi akhirnya yang senternya itu adalah senter jin atau khodamnya itu. Yang jadi senter dia bisa melihat. Yang menerangi dia. Ayo, api kan bisa membuat kita melihat. Kan jin dari api. Bisa kan? Yang pengen kita itu adalah cahaya Allah. Kita ini bisa melihat dengan cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Bukan yanzuru binaril syaiton. Kita bisa melihat dengan petunjuk setan. Bukan dengan itu, paham? Jadi itu perlu ditekankan ya. Kok banyak ya? Padahal pengen cepat selesai di sini. Dibaca apa enggak? Terus, sudah ya. Sudah berapa menit? 36. Oh, nanggung itu kayaknya. Saya baca ya, biar nanti jadi 2 sekalian. Ayo terus. Wa'lam ketahuilah annal qalba sesungguhnya hati idza kana kal mir'ati saqilati. Idzan maksudnya itu. Kalau gitu karena ada apa qalb kal mir'ati saqilati seperti cermin as-saqilati yang bening al-majluwati yang memantulkan cahaya, yang memantulkan gambar, yang maksudnya jadi kan ada yang bening tetapi tidak memantulkan gambar ya. Tidak ada gambar kalau kita ada di depannya itu. Kan ada kan ya. Benda-benda bening tapi ketika kita ada di depan benda itu tidak ada gambar. Waqad alimta dan kamu sudah benar-benar tahu qablu sebelumnya dzalika itu maksudnya tentang hati yang sudah disebutkan kemarin kan ya. Anna haqaiqal asya sesungguhnya hakikat-hakikat sesuatu mangkusyatun itu tertulis atau tercatat fi lauhil mahfud di dalam lauh mahfud. Jadi sebenarnya hakikat sesuatu itu sudah tertulis di lauh mahfud ya. Kalian jangan membayangkan lauh mahfud di langit itu, tidak ya. Faham? Jangan membayangkan tanpa adalah. Famahmar irtafa'al hijab, maka kapan-kapan irtafa'ah, kapan saja irtafa'ah hilang atau tersingkap al-hijabu apa hijab, apa tirai, wa kanatil mir'atu dan ada apa cermin fi mahadzatil lauhi itu sejajar dengan lauh mahfud, ingka syafat maka akan terbuka fihi apa di dalam
mir'at, di dalam qalb haqaiqul ulumi, apa hakikatnya ilmu-ilmu. Jadi gini ya, hati ini bagai cermin. Ketika hati kita ini suci, bersih, kinclong, itu ketika kita ingin tahu sesuatu, otomatis menghadapkan ya. Kita hadapkan kepada Allah, otomatis yang di Lauh Mahfuz itu terlihat semua seperti itu. Coba wis kalian, ada cermin gini, dihadapkan ke sana, kan yang di sana kelihatan oleh kita. Nah, jadi kita yang melihat kepada hati kita. Hati kita tembus ke Lauh Mahfuz, tembus ke langit itu. Faham ya? Jadi sebenarnya makanya ilmu laduni namanya. Laduni. Karena kita fahamnya itu bukan dari sana, dari pihak eksternal langsung, tidak ya. Dari dalam diri, ladun, dari sisiku. Jadi ada di dalam hatiku ini. Jadi anggaplah hati ini layarnya semua sesuatu. Faham ya? Layar ini. Ketika kita menghadap ke hati, masuk ke kedalaman hati kita, ada caranya sebenarnya ya. Tidak akan saya terangkan maksudnya. Masuk dengan mata yang mana, ada caranya itu. Ada caranya semua. Sebenarnya di sponsor-sponsor atau di film-film itu ada sebenarnya, ada isyarat, tetapi tidak dijelaskan oleh mereka. Tapi bagi orang yang tahu, faham itu. Itu saya yakin yang ngarang itu kayaknya bukan orang sembarangan. Ketika ya tidak seperti itu. Nanti kalau berguru ya tahu. Wartifa siapa itu? Sefa. Oh. Wartifa'ul hijabi, dan tersikapnya tirai itu tarotan kadang yakunu fin naumi, di dalam tidur, ketika tidur kadang. Tahu kan ya, ada orang nyerang tahu kadang. Wa tarotan, dan kadang yakunu fil yaqdhah, di dalam jaga, ketika terjaga. Wa huwa al-mu'tadu lisufiyati, itu adalah yang terbiasa, yang biasa bagi para sufi. Wa tarotan bihububir riyahil altafi, dan kadang dengan tiupan angin altaf, kehalusan. Jadi tahu sendiri kalau nanti merasakan ya, min ghairi sababin, tanpa ada sebab, min jadil adi, dari segi hamba. Moro-moro ada tiupan seperti itu, ada tiupan pengetahuan yang masuk ke dalam hati seperti itu. Au istidadin, atau tanpa istidadin, atau tanpa, ini bisa dua ya, atau tanpa persiapan. Au istidadin ini maknanya atau tanpa persiapan, ai ghairu istidadin, min ghairi istidadin. Bisa juga min istidadin, paham ya? Min istidadin. Jadi dengan persiapan, karena kita terkondisikan, diri kita terkondisikan, sudah sholat sebelumnya, sudah menenangkan diri, sudah wiritan tenang-tenang, akhirnya ada. Atau terkondisikan itu oleh keadaan ya, keadaan. Kan ada orang kan terkondisikan oleh keadaan yang sangat ruwet sekalian, akhirnya dia blank, tetapi blanknya positif, tahu yang sesuatu yang, kan ada yang seperti itu. Atau seperti ada sebab akhirnya oleh Allah dapat petunjuk, terpepet akhirnya Allah dapat petunjuk, istidad itu. Seperti kalau di wahyu itu seperti asbabun nuzul, seperti itu, istidad ini. Fayal ma'u, maka bersinar, fil qalbi, di dalam hati, berkilau gitu, jadi ada lintasan di dalam hati, min wara'i sitril ghaibi, dari belakang tirai gaib, syai'un, apa sesuatu, min ghara'ibil ulumi, dari keanehan-keanehan ilmu. Jadi terlihat yang rahasia-rahasia itu. Nabi Ibrahim seperti itu ya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ardh. Diperlihatkan Nabi Ibrahim langsung. Wa tamamu hadzal kasfi, dan sempurnanya kasaf ini, terbukanya tirai ini, bil mauti, dengan mati. Fihi irtifa'ul hijabi bil kulliyah. Fihi, itu di dalam mati ada ketersingkapan tirai bil kulliyah, secara keseluruhan kalau sudah mati ya. Wa ilaihil isyarah, dan terhadap ini al isyarah, isyarat biqauli alaihi salatu wassalam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annasu niyamun, manusia itu tidur,
Fa idza matu, jika dia sudah mati, intabahu, maka dia sadar. Ayo coba ketika kalian mimpi, itu kan pasti dalam diri kalian menyangka itu kan beneran ya, kayak nyata kan, itu nyata itu. Tapi setelah tidur tidak nyata. Bahkan ketika tidur itu kayak apa ya? Sesuatu itu kayak masuk akal gitu kan. Saya jadi anaknya si A, itu kayak masuk akal, kayak terjadi sejak dulu. Tapi setelah bangun, enggak mungkin kan gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Tetapi ini mati ini dipraktekkan oleh para sufi. Ada istilah matu qoblaan tamutu. Matilah kalian sebelum mati. Maksudnya apa? Supaya bisa mencapai pengertian yang sangat sempurna ini, ada kan paling sempurnanya tersingkapnya sesuatu ketika mati kan ya. Nah, tetapi ulama sufi itu berusaha untuk mati sebelum mati, yaitu dengan memfanakan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya egonya mati, yang berjalan ketika itu adalah ego Allah. Seperti itu, maka tersingkap. Tapi tetap ya, karena masih pasti yang paling sempurna ketika mati nanti sebenarnya. Wa yaqrabu minal mauti, dan dekat dengan mati. Ini maksudnya nih. Tasfiyatus sufiyati keadaan sucinya para sufi. Maksudnya perilaku sucinya para sufi itu sama dengan mati. Perilaku memfanakan diri atau perilaku meruntuhkan ego, maksudnya tasfiyatus sufiyah ini, meruntuhkan ego diri. Falidzalika, oleh karena itu, la yastaghiluna, tidak bersibuk-sibuk, tidak hanya bersibuk-sibuk siapa para sufi bidirasatil ilmi, dengan belajar ilmu sekolah. Bal yastaghiluna, bahkan mereka bersibuk-sibuk bitasfiyatil qalbi, dengan membersihkan hati. Waqatil alaiki, dan memutus hubungan-hubungan. Kan kita ini punya hubungan dengan anak, punya hubungan dengan istri, punya hubungan dengan teman ya, punya hubungan dengan sepeda motor kita, dengan uang kita. Itu kan hubungan-hubungan. Itu dilepas semua. Kita bebas, merdeka. Yang namanya orang merdeka, kita bebas dari itu semua. Walaupun kita memiliki itu semua, tetapi hati bebas, seperti itu. Liyakuna dzalika, supaya ada apa itu, tasfiyatul qalbi waqatil alaik ini, sababan, menjadi sebab, fil iqbali ala Allah, di dalam menghadap kepada Allah, bil kulliyah, secara keseluruhan, seperti itu. Benar-benar menghadap Allah kepada keseluruhan, seperti mati itu. Tsumma tafwidul amri ila Allah, lalu memasrahkan sesuatu kepada Allah, semuanya kepada Allah, seperti itu. Maksudnya fana ini ya, fana bako. Nanti ada fana bako, terus fanaul fana, terus bakul, seperti itu. Ini nanti kita bahas nanti kalau ada waktu. Fahuwa, maka itu Allah a'lamu, itu lebih tahu, yang maha tahu, bima, dengan sesuatu, yukshafu, yang dibuka, apa lil qulubihim, kepada hati-hati para sufi, minal anwari, yang berupa cahaya-cahaya, wal altafi, dan latifah. Wa huwa tariqul anbiya, wa huwa, adapun itu tasfiyatus sufiyah ini, atau tasfiyatul qalb waqatil alaik ini, tariqul anbiya adalah metodenya para nabi, wal auliya, dan para wali. Nabi Muhammad sebelumnya ya bertahanus kan di Gua Hira kan ya, seperti itu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, para beliau, lam yahsulu ulumah, tidak mendapatkan ilmu, wal haqaiq, dan hakikat bil madarisati, di madrasah-madrasah, dengan sekolah, tidak. Bal wajadu al kunuzah, tetapi para beliau itu menemukan harta karun, al kunuzah. Fastaghilu, maka mereka itu menyibukkan diri, biha, dengan kunuz, anil iktisab, dari bisa mencukupkan diri, biha anil iktisab, dari berkasab. Wa mithalul ilmil kasbi, perumpamaan ilmu kasbi, ilmunya para ulama, ilmunya orang kita ini pada umumnya. Wa mithalu tariqatihim, dan perumpamaannya, metodenya para sufi dan para nabi, para wali itu, kal kanzu. Al kanzu adalah kanzu itu harta karun. Kanzu, harta karun, atau perbendaharaan lah. Wal kimia, dan proses kimia.
Proses kimia itu kan harus direkayasa ya. Paham ya? Jadi perbedaannya metodenya para sufi itu, kalau para sufi itu menemukan harta karun langsung dikasih oleh Allah gitu. Kalau kebiasaan para ulama atau yang lainnya, kita seperti proses kimia, harus direkayasa, harus belajar ya segini gitu ya. Seperti itu. Wa iyyaka, ingat kamu, jauhilah antatrukal kasbah. Antatruka kamu meninggalkan kasab, malam taksur selama kamu tidak menemukan alal kanzi terhadap harta karun. Jadi, tapi ingat ya, kalian jangan sok-sokan. Sebelum menemukan harta karun, jangan sok tidak belajar. Paham ya? Jauhi itu, tidak belajar. Sebelum menemukan harta karun, sebelum menemukan kesucian diri kalian, belum bisa sambung dengan Allah kok mau tidak belajar. Fadzalika huwal halak, maka itu adalah kerusakan. Kalau tidak menemukan harta karun, tetapi juga tidak mau berusaha, ya berarti rusak, rugi ya. Seperti itu. Nah, paham sampai di sini ya. Jadi perbedaan antara kita dan para beliau itu, kita itu seperti proses kimia, harus direkayasa. Ada rekayasa-rekayasa tertentu. Sedangkan mereka itu menemukan harta karun. Jadinya gitu, langsung jadinya. Karena hatinya sudah bersih. Hatinya sudah kinclong. Menghadap ke Allah, ya semua ilmu Allah tampak. Menghadap ke Firo, semua hakikatnya Firo tampak. Menghadap ke ini tampak. Ada orang yang seperti itu. Tapi kalian jangan jangan menganggap saya tahu. Biar kalian pede temu saya. Enggak. Ayo, ada yang bertanya? Enggak ada. Sudah jelas ya. Berapa menit itu? Oh, sudah sampai di sini dulu. Ini banyak diulang-ulang, enggak apa-apa. Dari awal kan banyak diulang-ulang ya. Enggak apa-apa, supaya mancap di hati. Dan memang tujuan saya mendirikan pesantren kan, coba lihat di visi misinya itu kan, ingin menciptakan generasi yang mengenal kepada dirinya sendiri kan ya, di visi misi itu. Bahkan tujuan pendidikan nasional itu menciptakan ya generasi yang mengenal kepada dirinya sendiri. Coba lihat di itu Tuturi Handayani itu dan itu memang. Tapi sayangnya kita ini tidak diajarkan itu di sekolah-sekolah ya. Seperti itu. Akhirnya ya banyak orang pintar tapi itu teruskan sendiri karena fenomenanya sudah sangat jelas ya. Sallallahu yang fana ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.